Jadi buat minggu depan gimana? Selamat siang. Oh, Kabar. Kabar. selamat siang Bu. Ya. Langsung aja. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan bisa berada di tempat ini dengan sehat walafiat. Untuk membuka meeting ini, mari kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Utama CV Flanza Ibu Nuryani, yang terhormat Divisi Pemasaran Ibu Saila, yang terhormat Divisi Manajemen Bapak Ari, yang terhormat Divisi Produksi Bapak Andi. Untuk laporan presentasi, pertama silahkan dari Divisi Pemasaran Ibu Saila. Ya, baik Ibu, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Baik Ibu, berdasarkan hasil laporan 3 bulan ke belakang ini menunjukkan data bahwa kegiatan pemasaran kita itu sedang mengalami penurunan. Nah, adapun presentasi dari penurunan ini sekitar 60%. Nah, itu di pasar penjualan utama, dan sedangkan untuk penjualan online ini penurunan sekitar 5% seperti itu. Oh iya, divisi untuk pemasaran setelah saya terima data-datanya ternyata memang betul mengalami penurunan, dan itu menyebabkan cukup besar ya, drastis juga di pemasaran kita. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab utama terjadinya penurunan orderan kita? Nah, mungkin dalam penyebab masalah ini yaitu kurangnya tren masa kini. Nah, jadi kita tuh kurang dalam memainkan sosial media. Nah, kurangnya ada seorang konten kreator yang bisa meng-up produk kita, sehingga customer ini kurang aware dengan toko kita, jadi kurang mengetahui gitu tentang toko kita ini, sehingga dari situ produk penjualan kita mulai menurun. Begitu ya. Ternyata perkembangan sosial juga kita mengalami ketertinggalan. Kira-kira kan bukannya di bagian pemasaran itu sudah ada bagian yang memegang sosial media kita. Apa sih hambatan yang terjadi sampai kita itu mengalami kendala di media sosial? Nah, adapun kendala dalam bidang pemasaran ini yaitu pada bagian branding sosial media. Nah, mungkin sudah dilakukan semaksimal mungkin, tapi ada sedikit kendala yang terjadi bahwa akun kita ini mengalami hack gitu selama 1 bulan ini. Nah, akhirnya dari situ karena akun kita dihack, jadi orang-orang tuh kurang mengetahui juga tentang akun kita ini sebenarnya apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus terhambatnya juga followers gitu. Karena akun Instagram kita kena hack, akun followers kita juga mulai berkurang. Oh, begitu ya. Dan ternyata emang itu berpengaruh juga buat orderan kita saat ini. Tapi saya mohon untuk ditangani sesegera mungkin ya Mbak, soalnya untuk disampaikan ke bawahannya untuk segera diperbaiki apa yang harus dilakukan sebagai tindakan utamanya. Terus kira-kira bagaimana nih tanggapan kamu, Ri? Soalnya kan kamu dari divisi manajemennya ya. Apakah terjadi penurunan atau ada pengaruhnya juga gitu terhadap manajemen keuangan kita? Sejauh ini kondisi keuangan di perusahaan kita berjalan normal tetapi cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan dengan menurunnya kegiatan dari pemasaran kita, sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dari perusahaan kita sendiri, Bu. Gitu ya. Berarti dari data ini emang keuangan kita tidak terlalu terpengaruh ya, hanya saja mungkin karena pengaruh dari kurangnya pemasaran kita, keuangan kita jadi cukup sedikit, sehingga pembelian dari konsumen menurun setiap hari dalam 2 minggu terakhir ini. Gitu ya.
Kalau begitu berarti saya minta untuk lebih teliti dalam memahami dan memanage keuangan kita ya. Baik. Nah terus itu yang dari divisi produksi, kira-kira kegiatannya apakah stabil? Kalau untuk di bagian produksi ini sejauh ini sih masih berjalan dengan lancar gitu, stabil, tidak ada hambatan. Namun dengan menurunnya penjualan ke belakang ini, jadi di gudang stok itu menumpuk Bu. Jadi paling untuk kedepannya akan dikurangi dulu dalam target harian produksinya Bu. Gitu ya, berarti untuk produksi emang berjalan sesuai step kita gitu ya. Cuman dalam masalah ini, lebih tepatnya di masalah tingkat pemasaran, mungkin kita harus lebih kerjasama lagi bagaimana cara kita biar kegiatan pemasaran kita itu berjalan stabil lagi gitu ya. Apakah salah satu dari kalian dapat memberikan solusi pada permasalahan ini? Nah, mungkin dari saya, Ibu. Nah, kalau menurut pendapat saya, untuk meningkatkan proses pemasaran ini, kita perlu meningkatkan dengan cara promosi dengan iklan. Nah, terus melalui influencer, kita mengendorse seseorang untuk meningkatkan produk kita. Seperti itu. Selain tadi yang Sheila sampaikan juga, selain apa tadi endorsement influencer dan juga Iklan. menggiatkan lagi iklan di sosial media kita juga butuh untuk barui sosial media kita agar lebih terlihat fresh, dengan cara mungkin kita bisa meng-hire freelance designer dan juga sosial media expertnya juga untuk meningkatkan penjualan dan buat menarik konsumen baru untuk datang dan membeli di toko kita ini. Mungkin kita juga membutuhkan seorang konten kreator gitu ya, agar kan Instagram kita fresh gitu. Pasti kalau orang melihat Instagram kita terus begitu menarik, pasti kan followers akan berdatang, karena itu mungkin bisa mempengaruhi terhadap penjualan kita gitu. Oh iya ya, berarti untuk sekarang ini yang harus lebih ditingkatkan itu mengenai media sosial kita. Kemudian saya ingin meminta ke bagian pihak pemasaran untuk disampaikan segera kepada bawahannya untuk mencari konten kreator dalam mempromosikan produk-produk kita. Baik Ibu. Mungkin tidak hanya itu saja, kita juga perlu menambahkan ide-ide baru seperti inovasi baru. Mungkin kita juga bisa berinovasi dalam desain kaosnya. Nah, kayak sekarang tren masa kini yaitu lari sekali desain dari kartun-kartun Jepang. Nah, seperti itu. Bisa juga sih kita menambahkan inovasi produk terbaru kayak tadi hoodie atau celana chinos atau kemeja dan lain-lain. Itu bisa meningkatkan penjualan kita atau menambahkan produk kita di usaha kita gitu dengan desain yang menarik dan elegan, agar target pasar itu semakin tertarik dengan produk kita yang dipasarkan. Oke sih, menurut saya inovasi dari kalian masukannya juga cukup bagus. Cuman kalau untuk penambahan produk baru mungkin itu memerlukan waktu yang cukup lama dan itu akan menghambat kita karena kita harus kembali lagi ke strategi perencanaan dalam berbagai sudut pandang, karena mungkin kan kita lagi produksinya khusus di bagian kaos gitu ya. Terus kalau kita lanjut ke bagian celana itu kan membutuhkan bahan yang beda. Maka dari itu kita simpan dulu ide yang itu, karena selain itu akan membutuhkan modal lagi yang besar. Dan selain itu juga yang lebih utama sih tadi yang kata Bu Saila ya, untuk membuat desain-desain terbaru sekarang. Maka dari itu saya mohon untuk kegiatan produksi untuk lebih memperhatikan model dan desain apa yang diperlukan saat ini dan sedang tren saat ini, dan menjadi daya tarik bagi pasar di dalam pemasaran produk kita.
Baik. Baik. Baik Bu, dalam peningkatan kinerja bagi para divisi mungkin nanti akan ada data laporan setiap waktunya. Baik Len, saya harap untuk para divisi setiap waktunya dan setiap kegiatannya selalu melaporkan kepada saya melewati sekretaris saya. Selain itu, saya juga minta kalian untuk tetap bekerja keras dan kerjasamanya agar produk kita bisa stabil kembali. Nah, mohon izin Bu, dan mungkin saat ini bisnis kita itu harus lebih maju 2 langkah dibandingkan dengan yang lain. Nah, karena saat ini banyak sekali para pesaing yang muncul gitu dengan keunggulan produknya sehingga membuat produk kita ini tergeser gitu dalam dunia pemasaran. Betul Bu, apa yang disampaikan Bu Sheila, kita perlu memperluas pemasaran dan target dari konsumen kita sendiri agar makin banyak peluang untuk perusahaan kita atau toko kita menjadi lebih maju. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan sisi finansial agar masih tetap balance atau seimbang antara pengeluaran dan juga pemasukan di produksi. Iya betul juga sih. Tapi saya lebih menekankan di bagian divisi pemasaran ya Bu. Soalnya karena kita terganggunya dalam sistem pemasaran, maka saya lebih menekankan agar Ibu mampu untuk mengelola dan mengatur daya tarik pasar dengan sebaik mungkin. Begitupun dengan Ari ya tadi, maka harus lebih terperinci lagi di dalam memanajerial keuangan perusahaan kita, serta untuk bagian divisi produksi saya mohon untuk melakukan kegiatan produksi sesuai step by stepnya dengan terperinci, dengan lebih hati-hati dan mengurangi kegagalan. Saya sangat menyarankan sosialisasi di antara kalian itu lebih meningkat dan untuk memberikan solusi apa saja yang akan menjadi solusi terbaik bagi kebaikan kita di perusahaan ini. Baik, untuk pertemuan saat ini mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk simpulannya nanti kita ambil bersama ya Len ya. Tapi sebelum saya tutup, apakah akan ada pertanyaan terlebih dahulu? Ini Bu, saya mau memberikan usulan mengenai ini kan stok di pabrik atau di gudang menumpuk nih. Bagaimana kalau kita membuat program kayak cuci gudang atau di fake sale atau giveaway buat produk-produk misalnya yang tidak terlalu laris. Nah, maka agar bisa menyeimbangkan stok di gudang juga Ibu. Nah, mungkin kita juga bisa bekerja sama dengan influencer untuk meningkatkan penjualan di toko kita, karena kan kita akan mengadakan kayak seperti giveaway, diskon-diskon besar-besaran. Mungkin bisa mengundang salah satu influencer untuk datang ke perusahaan kita. Oh ya sudah, berarti kalau gitu mari kita strategikan untuk kegiatan di minggu depan, dan saya mohon untuk influencernya kira-kira kita cari yang yang lebih terdekat aja gitu ya. Untuk sekarang mungkin kalau artis-artis terlalu jauh, maka kita harus cari influencer yang menjadi daya tarik dalam sosial media kita sekarang. Baik. Itu saja mungkin Bu yang saya sampaikan. Baik, jika cukup mungkin simpulannya sudah dapat disimpulkan ya Len ya. Pertemuan kita saat ini, terima kasih atas kehadirannya. Silakan untuk kesimpulannya. Baik, setelah pertemuan ini maka kesimpulannya dapat diambil bahwa kita tidak akan dulu memulai new product fashion usaha kita, tapi kita akan membuat inovasi baru sesuai yang disampaikan oleh divisi produksi, bahwa pembuatan desain baru yang akan ditekankan saat ini. Maka dari itu, prospek kerja per divisi harus selalu terjaga dan menjaga kualitas dan kuantitas. Tugas pertama yang harus dilakukan untuk divisi pemasaran, yaitu Bu Sheila, harus bisa mengatur pemasaran kita agar lebih maju dan bisa meningkatkan dengan normal dengan selalu memperhatikan daya saing dan dunia pasar. Tugas kedua untuk divisi manajemen, tolong lebih terperinci dalam hal pengelolaan jauh keuangan
Selain itu, utamakan pencatatan untuk bukti laporan pengeluaran dan pendapatan usaha kita agar tetap terjaga. Tugas ketiga yaitu untuk divisi produksi. Kegiatan produksi baru kita harus mampu berjalan sesuai dengan permintaan pasar. Kita akan menjalankan desain baru yang akan dirancang terlebih dahulu dan disusun. Mohon untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas produk kita. Maka dari itu, dimohon untuk setiap divisi untuk lebih meningkatkan kerja selamanya dalam segala hal dan masalah yang terjadi untuk selalu menjaga produk kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Kalian yang pergi.